Ya, kembali lagi di NTV Podcast. Ya, Bang Ropan, lanjutkan. Ada Oli Romeni tadi yang sempat Abang sebut. Iya, agak berbeda ya. Itu memang menjadi salah satu yang menjadi sorotan untuk para pecinta sepak bola juga, bahwa posisinya kalau di dua pelatih sebelumnya kan berbeda kan, nomor 9. Sekarang dipermain pakai nomor 10. Tapi memang gaya bermain stylenya oleh Romeni, saya pikir nomor 10 memang. Dia bisa bermain di belakang striker, dan itu yang terjadi lawan Saint Kitts. Dan dia bisa bermain ke flank, lebih melebar. Dan apa yang dilakukan oleh John Herdman, saya pikir dimaui oleh seorang Ole. Ole lebih free roll, lebih enak, lebih enjoy dia bermain, lebih relax. Ketenangan dia kan, visi reading the game dia kan bagus. Bagaimana dia bisa memberikan supply, melayani Beckham itu kan. Oke, 2 assist 1 gol lawan Saint Kitts. Dan melawan Bulgaria saya pikir dia tampil sangat bagus. Untuk urusan pemain di lini serang, Ole memang kelas bermain. Kalau bisa dilihat, banyak ya menjadi pembeda lah. Banyak merepotkan lini belakang Bulgaria, bermain sangat rapat kan. Karena Bulgaria kan begitu disiplin, sangat kuat kan. Compact defense mereka tuh luar biasa. Apalagi setelah mencetak gol, coba mereka ini. Mereka juga ada rasa khawatir untuk melawan Indonesia. Dan kita bermain secara ball position kan sangat jauh. Cuma masalahnya buat kita adalah penyelesaian akhir. Itu selalu akan menjadi masalah kan, bukan saja dari sekarang, dari kemarin-kemarin juga. Makanya ini menjadi tugas bagi federasi untuk mencari lebih cepat siapa pemain yang nomor 9. Ya, Ramadan tidak akan mampu bermain di situ. Ya, bukan berarti dia jelek, tapi saya pikir memang mesti ada pemain. Ya, termasuk mungkin dengan Mauro Silstra juga kan, walaupun kemarin sempat membuat gol keempat, tapi memang harus ada pemain yang betul-betul yang harus dilihat. Kalau ingin, karena ke depan kan Piala Asia, Marco. Itu kan tujuannya di situ. Di Januari itu kan di Arab Saudi. Karena itu akan menjadi evaluasi. Makanya untuk ke sana ke depan harus ada striker nomor 9 yang kuat. Yang mungkin sama seperti Ole lah. Tidak jauh berbeda kapasitas mereka ya. Ya, agak si Malakama juga ya, nempatkan Ole sebagai nomor 9. Udah terbukti juga dia cetak 2 gol lah sebelum bersama ini ya, sebelum bersama John Herdman. Sebenarnya 3 kan? 3 dong sebelumnya. Lawan Australia, di Sydney 1, dan 2 kan, ada penalti lawan Cina dan 1 Bahrain. Betul. Dia di nomor 9 juga oke, tapi dipasang di nomor 10 juga oke. Lebih enak mainnya. Tapi yang jadi permasalahan di lini depan, yang nomor 9-nya harus nyari lagi, karena memang kemarin beberapa kali dicoba belum ada yang pas lah, yang akhirnya bisa kita kelihatan, wah ini oke nih. Ramadan beberapa kali mencoba, gagal. Mau registra, iya betul cetak gol, tapi langsung cedera juga kemarin kan. Nah, kalau Mas Aris melihatnya, kira-kira yang jadi pertanyaan, mungkin nggak John Herdman dapat dari Liga Super untuk di nomor 9? Ya, secara kualitas mungkin agak susah ya dapatnya. Seperti yang dibilang, untuk kualitas sekelas Romeni ya, nah, itu sangat susah karena ya kualitasnya beda lah. Terus yang dibilang tadi sama Om Ropan bahwa Romeni pemain yang cerdas, ya. Dia di posisi 9 bagus, di posisi 10 bagus, karena dia di posisi 10 banyak nggak terkontrol, karena kalau di posisi 9 kan pasti dijaga 2 stopper. Kalau di posisi 10 dia lebih melebar, lebih muncul dari lini kedua, dan lebih bebas karena lawan akan fokusnya kurang. Ya, terus kalau saya sih lebih terfokus pada gelandang yang kreatif. Kita harus cari gelandang yang kreatif. Karena kalau kita seperti lawan Bulgaria, kalau dia udah bahkan bukan parkir bus, parkir pesawat, harus dibutuhkan itu gelandang yang kreatif. Karena kita butuh berbagai macam cara untuk menembus pertahanan lawan. Jadi dibutuhkan gelandang-gelandang yang kreatif untuk mengumpan di nomor 9 atau ke nomor 10. Ya, itu sebenarnya ada peran di Tom Haye ya, karena memang kemarin Tom Haye tidak tampil, jadi akhirnya ada 2 yang ditaruh di tengah, ada Verdong dan Pelupesi ditaruh di tengah. Jadi ya Verdong main cukup baik, tapi memang bukan seorang pengatur serangan, dia lebih ke arah pemutus dan ini ya pengumpan lah, crossing dari. Karena kalau hanya mengandalkan crossing, orang bertahan pasti sudah siap dengan itu gitu. Iya. Nah, ya memang kelihatan ya, kok kemarin itu kita punya 2 gelandang yang lebih bertahan. Kalau kehilangan Tom Haye itu terasa sekali. Tidak ada yang ngatur ritme permainan kan di tengah untuk passing apa semua. Jadi memang kita butuh kreator yang bagus, gelandang serang yang bagus, yang juga bisa berani penetrasi ke dalam. Iya, betul.
Yang seperti mungkin ada satu momen yang enak nih, Chris. Kalau kita Marco juga bisa tahu kemarin. Di menit 80 sekian lah ya, bagaimana ada true pass dengan Rido tiba-tiba masuk ke dalam. Kemudian itu kan di luar kayak gitu-gitu loh, masuk tiba-tiba, dia pemain belakang. Tapi karena memang sulit masuk, dia masuk. Dan hampir gol kan? Hampir gol. Mistar kan? Iya. Ditepis dulu baru mistar. Coba banyak. Musuh ada pemain-pemain seperti itu yang berani masuk. Nah, sebenarnya kemarin itu kalau Kakak Ricky Kambuaya tidak dicoret, ada pilihan ada pilihan lain, dia bisa masuk, kan lebih berani. Ricky pegang bola tuh lebih berani. Ada pemain yang harus berani masuk di saat memang sulit pemain depan, ada yang berani masuk. Tapi jadi sayang memang permainan timnas itu lebih cair nggak sih Bang? Maksudnya lebih variatif, maksudnya banyak skema serangan yang dirancang seperti tadi. Rido bisa maju ke depan, tiba-tiba Elkan juga maju, atau Kelvin Verdong yang main di kanan. Marcel Rido main di kanan kemarin. Iya, secara ball position kan bagus sebenarnya. Tetapi kan yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mencetak gol. Iya. Begitu masuknya kita penguasaan bola. Begitu masuk ke sepertiga lapangan lawan, hilang bola. Sulit untuk bisa masuk. Kita penguasaan bola, jadi kita cuma melebar ke belakang lagi, gitu kan. Jadi memang ini menjadi PR. Dan John Herman tahu, dia kan masih baru. Baru berkumpul dalam 5 hari kan sulit untuk bagi. Tapi saya pikir ini satu gambaran berproses ke depan kan. Dari dia, dan sudah bisa lihat. Makanya kan dia bilang kemarin, dia yakin di kualifikasi Piala Dunia bisa tembus ke 2030. Ya kan? Karena dia melihat penampilan kemarin. Untuk bersaing di level Asia, itu oke. Tetapi kan tidak sampai di situ, dia harus bisa improve kan, ke depan harus lebih bagus. 2 pertandingan, 2 starting line up berbeda. Bahkan di lini belakang, pertama dia pakai Elkan, terus di kedua Justin Hubner. Kalau Mas Aris melihat trio ini, apakah akan bubar nih trio Rido, Eze sama Hubner nih dengan kehadiran Elkan Bagot? Apalagi Aris kan pemain belakang. Makanya. Iya. Ini tanya langsung ahlinya. Kalau saya lebih ke Hubner. Hubner ya? Sama J sama Rido, karena kita beberapa kali di pertandingan pertama aja, Elkan berapa kali gampang dilewatin karena sedikit lambat, bahkan seorang Doni aja bisa cover dia gitu loh. Secara tipe juga saya rasa nggak pas sama J karena tipenya sama stylish. Kalau J udah stylish kan, gandengannya pasangannya harus yang cepet dan agresif gitu loh. Karena jangan dua-duanya saling nunggu. Karena harus ada yang destroyer gitu loh. Tapi Hubner kalau kita lihat kemarin tuh emosinya sih sebenarnya yang... Ya terkadang pemain yang semangat tidak bisa mengontrol, timbulnya malah emosi. Harus bisa ngontrol masalah emosi juga di belakang. Karena terlalu bersemangat, kalau kelepasan juga jadinya emosi. Kemarin kan sempat ada masih baru masuk, masih baru pertandingan udah nyaris saja, tapi belum kartu. Cuman ada gestur-gestur yang memang ya harusnya nggak dilakukan. Nah, kalau Mas Aris masih Hubner, Rido, J, kalau Bang Ropan dengan kehadiran Elkan. Kan 2 tahun dia absen di tim nasional. Sejak di Qatar Januari 2024, kemudian dia kesini enggak kan. Kemudian dia bisa datang. Kita bersyukur dia bisa datang ketika ada komunikasi yang bagus dengan John Herman. Dia ada lagi. Artinya kehadiran dia bisa mempertebal opsi itu banyak. Tidak hanya akan bergantung kepada Rido, kemudian dengan Justin Hubner. Tapi kehadiran dia kan enak. Lebih kompetitif di belakang. Walaupun kita tahu bersama masih ada Kevin Dix yang bisa bermain lebih dalam. Verdong juga pernah dicoba oleh STY bermain lebih ke dalam. Sandy Walsh juga pernah ke dalam. Jadi Piala Asia waktu itu. Tetapi sosok Elkan ini memang kita perlu untuk ada. Memang kalau bisa dilihat dengan Justin Hubner, lebih oke memang Hubner, Jai Isyas dengan Rido. Karena sudah lama. Karena mereka sudah lama di zaman STY pun, ya dari putaran pertama, kedua, ketiga itu semua secara itu bersama, dan hanya kalah sekali di GBK lawan Jepang. Pasangan mereka ini. Jadi chemistry sudah dapat. Makanya Herman tuh harus bersyukur bahwa dia datang tidak mencari lagi pemain baru. Udah ada yang jadi lah paling tidak. Istilah makanan sudah di meja, sudah ada. Nah ini tinggal lu ramu lagi. Bagaimana menurut lu? Tinggal nambah lagi kan. Bumbunya tinggal ditambah. Tapi pemain sudah ada. Jadi dia enak. Dia tinggal meneruskan. Itu tinggal tergantung dengan penyesuaian dia terhadap pola dia. Keinginan dia untuk bermain dengan. Dan menarik bahwa Herman ini kan tidak bergantung kepada satu pola. Skemanya, ya dia bisa bermain dengan 3 back. Kadang dia bisa bermain dengan 4 back. Jadi itu bagus. Dan dia seorang pelatih yang motivator kan tinggi. Lihat aja kemarin. Di pinggir lapangan. Selalu bergerak, memperingatkan pemain-pemain, berteriak. Kan itu bagus. Bukan seorang pelatih yang hanya kayak patung
dia berdiri. Nah dia kan agresif di belakang dia kan. Ya, sama seperti Simeone, Conte, Pep, ekspresif lah. Jadi pemain itu kalau misalnya Aris di belakang dia kan teriak terus belakang dia. Jadi dia tahu siap. Jadi diingatkan terus kan. Itu pemain kadang-kadang butuh begitu. Lu lihat waktu gol Beckham bikin, kan yang dipanggil Verdong keluar untuk bicara. Dia bicara dengan ini. Kan memang pelatih harus begitu, harus lihat tuh. Jadi dan kita bersyukur untuk soal itu. Jadi kalau di belakang itu serahkan aja kepada Herman mana yang dia pilih. Udah, pokoknya tapi kalau bicara itu Pak Aris bilang memang ada momen-momen tertentu Elkan Bagot itu memang lambat. Nah lawan Bulgaria, Petkov yang membuat gol, Marit Petkov yang membuat gol itu, ya penalti. Ada satu momen hampir 2 gol itu. Jadi kita dari sudut ketika mereka counter attack masuk yang kawal dia itu Elkan Bagot. One on one dan dia ketinggalan dan dia lewatin berhadapan dengan Emil. Untung tembakan dia masih diblok oleh Emil kan. Itu berbahaya karena dia bisa lewatin Elkan. Karena memang dia juga tipikalnya juga sering maju juga Elkan apalagi karena itu. Beberapa kali momen satu lawan satunya agak lemah gitu agak lemah. Tapi setidaknya kehadiran dia bagus menurut saya. Paling tidak lebih tebal. Lebih tebal di belakang dan kalau dia kan baru pertama kali bermain dengan Jai di situ kan. Kalau mungkin dengan Hapter kemudian dengan Rido sudah mungkin pernah dilakukan itu, tapi dengan Jai. Jadi saya kira pelan-pelan dia bisa akan dapat chemistry. Kan? Mungkin karena baru pertama, nanti pertandingan berikut ada FIFA Matchday di depan di Juni kan 1-9. Mungkin dia akan bermain lagi di sana. Nah, tentunya kan di sana kan sampai nanti di Piala AFF tentunya. Dan tentunya kita lihat poin bahwa pemain belakang itu ya chemistry-nya harus bagus. Karena komunikasi di antara mereka itu secara gestur, secara kedalaman itu loh. Karena pemain belakang itu prinsip. Nggak bisa baku, nggak bisa dimodif. Kalaupun menyerang banyak variasinya. Tapi kalau di belakang bertahan, itu udah baku. Harus lu datang, lu harus kedalaman gitu. Saya menarik Marco kalau dengan Aris ini. Salah satu saya senang cara main bola waktu saya manajer Persija. Ini sama Aris, manajer Persija waktu itu 2002-2003 itu. Dia pemain belakang yang paling tenang. Kontrol bola. Jadi enak. Intercept dia, reading the game dia. Itu udah 3. Dia, Warsidi sama Toyo. Waktu itu bermain. Jadi saya masih hafal. Karena saya manajer Persija waktu itu kan. Aris bermain. Dan kita bermain tanya Aris. Bagus kalau tandang kita. BP di depan, Eli Aiboy, Ibran, Ismet kan. Top semua tuh. Ada 7-8 timnas kan. Kita semua tuh. Jadi memang dulu Persija malah langganan timnas memang banyak. Saya pas 2004-2005 final ya. Mas Aris ya. Saya masih di sana, masih liputan. Tapi udah skuadnya kayaknya udah beda jauh. Udah nggak ada Toyo, udah nggak ada. Iya udah nggak. Warsidi, siapa? Imran udah nggak ada. Di belakang itu kalau nggak salah udah ada Hamka ya. 2004 belum. Belum. 2005 Hamka. 2005 baru Hamka ya. 2004. Nah masih ada Bang Prancis di situ. Masih ada siapa lagi di Karis apa ya? Iya Karis Yulianto. Masih lihat mainnya. Karis bagian gebuk. Ya kan? Aris tenang main, seperti Jais ya. Kontrol bolanya, interceptnya, sedap sapuan dia, enak. Dan nggak kasar mainnya, nggak main kayak Justin, tenang. Ambil bolanya bersih gitu, tackle-nya bersih. Jadi makanya kalau di Persija itu saya paling senang kalau di belakang Aris bermain di belakang. Aris. Tenang ya, ketenangan. Makanya kan dikasih ban kapten. Iya. 2 final pokoknya, teman dua-duanya kalah lawan Arema sama kalah lawan Persipura. Wah, ulang. Itu padahal udah cetak gol duluan itu. Lawan Persib kita 2-1 menang itu kan. Main di Bandung. Main di Bandung. Bang Yos telepon bagaimana? Tenang Bang. Pagup telepon. Roman bagaimana? Tenang, kita menang. Sempat menang di Bandung. Aku belum pernah ya. Susah mau kalahin itu. Kita baru main sudah teror kan. Masih di Siliwangi berarti ya? Iya. Saya briefing semua tenang main, mental mereka hadapi. Menang kita. Gitu. Iya, mantap. Jadi ya pokoknya kita lihat tadi barisan belakang ya, betul. Mereka tiga udah chemistry itu sangat dibutuhkan. Ini catatan penting dari Mas Aris. Nah, Verdong sebenarnya. Verdong ini bermain lebih ke tengah kemarin, main di tengah. Dan bagus. Apakah ini akan dipertahankan di situ atau akan dibalikan lagi posisinya sebelah? Kalau Tom ada, tentunya Tom akan bermain di situ bersama dengan Joe Pelupesi. Verdong mungkin akan kembali ke kiri. Tapi kemarin lawan Saint Kitts kan dicoba kan ada untuk bermain di situ karena ada Donitri yang kesempatan. Donitri bermain sangat bagus. Bagus Bang. Sangat baik. Lawan Saint Kitts. Tentunya berbeda levelnya ketika lawan nama Bulgaria. Makanya ada perubahan yang dilakukan oleh Herman.
Nathan Chuaon yang masuk saat itu karena dia tidak dimainkan sama sekali ketika melawan Saint Kitts kan. Nathan yang bermain itu. Doni main tapi di babak kedua. Ya, tapi saya pikir penampilan Doni itu udah luar biasa, dia membayar kepercayaan yang diberikan oleh Herman. Artinya kita punya bek kiri yang bagus. Berarti ada pelapis Jadi banyak ketika Arhan itu cedera, sudah nggak lagi, sekarang ada Doni yang muncul. Ada Doni. Padahal kita masih itu kalau bicara bek kiri juga. Kalau kita bicara bek kiri itu banyak. Ada Saint Patinama di Persija sekarang. Ya kan, Dean James yang nggak ada kemarin. Jadi memang persaingan di kiri itu besar karena Nathan Chu kan bisa bermain di situ juga di kiri, dan kemarin dia bermain di posisi itu. Untung Verdong nggak ke situ. Kalau Verdong ada udah makin banyak. Makanya Verdong ditarik ke tengah dan oke, saya pikir Verdong bermain di tengah. Kita kan kehilangan Tom Hayes dalam 4 laga ya. 4 laga. Kemarin 2 sudah selesai, nanti 2 FIFA Matchday lagi. Apakah kemungkinan Verdong akan tetap di posisi sekarang? Pasti. Kita akan bahas lagi Bang setelah break yang satu ini. Kita kembali lagi setelah yang satu ini.